Hai guys, teman-teman pemirsa, jumpa lagi dengan saya. Saat ini saya akan menyampaikan guna-guna ke supermarket di Cilandak. Pada tahun 2009, di sebuah mal di kawasan Cilandak, di satu supermarket di dalam mal tersebut terjadi satu kejadian aneh. Nah, di supermarket itu kan ada beberapa divisi, seperti divisi elektronik, divisi makanan, divisi fresh yang isinya sayuran, buah-buahan gitu ya, divisi keamanan, divisi kasir, dan semuanya itu dipimpin oleh seorang store manager. Nah, kejadian bermula dari divisi kasir, di mana ya data yang terdapat di komputer berbeda dengan uang kas real, terjadi selisih, nggak balance gitu ya. Nah, duit suka hilang, selisih kadang terjadi, dalam sehari itu bisa selisih 200-300 ribu rupiah. Kepala divisi kasirnya sudah nanya ke semua kasir, tapi tidak ada yang mengakui ngambil uang. Kemudian kepala divisi kasir, kita sebut saja Mbak Lia, lapor ke store manager, kita sebut saja Pak Asep, soal uang-uang yang hilang di kasir tapi nggak ada yang ngaku. Kemudian juga Mbak Lia cerita, ada tetangganya yang pernah belanja ke supermarket, dia orang Indigo. Tetangganya yang orang Indigo itu bilang, ada yang ngejailin supermarket tersebut. Yang Mbak Lia juga lapor hal itu ke Pak Asep. Nah, kemudian Pak Asep ini agak skeptis gitu ya. Karena sebelumnya pernah terjadi uang hilang karena ada kasir yang ngambil uang. Nah, mungkin Pak Asep berpikir, pasti ada yang ngambil lagi gitu ya. Kemudian Pak Asep nyuruh Pak Made, kepala keamanan, untuk cek CCTV. Mereka seharian cek CCTV bagian kasir, namun tidak kelihatan ada tanda-tanda kasir yang ambil duit. Kemudian Pak Asep nanya ya ke Pak Made, percaya nggak mengenai hal gaib? Pak Made kemudian menjawab, kami kalau di Bali percaya tentang hal gaib. Nah, suatu ketika pada satu pagi, ya, saat supermarket akan mulai buka, bagian fresh kaget karena pas mereka baru datang, mereka melihat sayur-sayuran, buah-buahan kok pada jatuh berserakan di lantai. Kemudian mereka melihat juga timbangan buah yang ada di meja posisinya terbalik. Hal itu dilapor ke Pak Asep, dan Pak Asep mulai percaya ini bukan ulah manusia, tetapi ini ulah dari gaib. Kemudian Pak Asep mulai mencari orang pintar, akhirnya dia mendatangkan keesokan harinya seorang kiai yang dipercaya punya kemampuan lah ya. Kiainya itu kemudian datang jam 8-an malam. Kemudian Pak Kiai ditemani oleh Pak Asep dan kepala keamanannya Pak Made berjalan berkeliling supermarket. Kemudian Pak Kiai nanya, ini lampunya apa bisa dimatiin? Pak Asep bilang belum bisa karena masih operasional, baru setelah operasional baru lampu bisa dimatikan. Nah, kemudian mulailah lampu dimatikan setelah selesai operasional jam 11-an malam. Ya.
Kemudian pada saat itu Pak Kiai akan keliling. Pak Kiai bilang pada Pak Asep dan Pak Made, apapun yang terjadi, kalian tunggu saja di ruang CCTV dan rekam semua kejadian. Kemudian Pak Kiai sendirian masuk ke supermarket, sementara Pak Asep dan Pak Made menyaksikan sambil merekam di ruangan CCTV. Kemudian Pak Kiai berjalan sendirian di supermarket, mulai dari bagian elektronik, ya, ke bagian makanan, dan sampai dia berhenti di bagian fresh, di rak sayur-sayuran dan buah-buahan. Pada saat Pak Kiai berdiri di dekat rak sayur-sayuran dan buah-buahan, secara mendadak Pak Kiai terlempar ke belakang. Pak Made maksudnya mau menolong, namun dibilang sama Pak Asep, jangan, kita tunggu di sini. Kemudian Pak Kiai berdiri kembali, berdiri lagi, dan dia menunjuk ke arah chiller sayur-sayuran. Nah, kemudian oleh Pak Asep dan Pak Made, angle CCTV digeser ke arah chiller sayur-sayuran. Nah, Pak Asep dan Pak Made saling tatap-tatapan tuh ya. Tak percaya tak percaya memandang di depan CCTV. Ternyata di layar CCTV terlihat ada genderuwo yang hitam, tinggi, besar. Dia lebih tinggi dari chillernya. Lebih tinggi dan lebih besar dari chillernya. Nah, kemudian sesudah itu Pak Kiai kembali ke ruangan CCTV menemui Pak Asep Pak Made. Dia nanya, selama ini di sini ada uang yang hilang ya? Pernah juga ada sayur-sayuran, buah-buahan berantakan gitu ya. Kagetlah Pak Asep Pak Made karena belum pernah diinfokan ke pihak Kiai. Dari mana Bapak Kiai tahu gitu ya? Dan Pak Asep nanya, kok Bapak tahu dari mana? Ya, kemudian Pak Kiai menjawab, ya saya tahu karena di sini ada yang ngerjain. Nah, besok saya akan bawa murid-murid saya untuk buat pengajian kecil di sini untuk mengatasi genderuwo makhluk tersebut. Kemudian besoknya sesudah selesai jam operasional, ya, Pak Kiai datang bersama dengan murid-muridnya. Jam 11-an malam mereka datang. Kemudian mereka melakukan pengajian, mereka duduk berkeliling, duduk di lantai berkeliling, melingkar mereka. Dan setelah beberapa saat dilakukan pengajian, nah mulailah Pak Asep dan Pak Made melihat dari CCTV, dari ruang CCTV kelihatan sekitar jam 12-an malam muncul genderuwo di tengah-tengah pengajian yang melingkar itu. Di tengah-tengah orang yang duduk melingkar itu ada genderuwo di situ, tinggi besar. Tapi Pak Kiai dan murid-murid yang mengaji itu tetap mengaji sampai jam 2-an malam. Nah, selama 2 jam itu genderuwo itu tetap di situ sampai akhirnya jam 2-an genderuwo itu menghilang. Kemudian Pak Kiai dan murid-muridnya datang ke ruang CCTV dan bilang, ini sudah diatasi. Pelakunya ini adalah orang yang pernah bekerja di sini, yang pernah dia dikenakan hukuman atau sanksi, dipecat, ya karena melakukan satu kesalahan. Ya pelakunya jelas adalah kasir yang pernah mengambil uang lalu dikeluarkan dari kerjaannya di situ. Demikian dari saya. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share ya. Terima kasih.